Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat. Nah, pada kesempatan kali ini dari BEM Fakultas Ekonomi Universitas Galuh mengadakan sebuah podcast nih yang sangat menarik untuk kita bahas. Dan tentunya ini bertepatan dengan Hari HIV/AIDS Dunia. Nah, ini temanya kita mengangkat tema tentang HIV. Oke, baik ya. Untuk tema kali ini kita mengangkat tema yang cukup menarik untuk kita bahas, yaitu tentang strategi kebijakan penanggulangan HIV/AIDS di tengah pandemi. Nah, untuk teman-teman SEL yang kemarin tanya-tanya tentang program BEM, nah pada kesempatan kali ini kita akan mengadakan sebuah podcast yang sangat menarik. Dan tentunya kita kedatangan tamu nih, narasumber yang sangat luar biasa. Beliau merupakan staf dari Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis di bagian kesehatan masyarakat. Oke nih, yang penasaran langsung saja nih. Ada narasumber yang sangat kece sekali, fashionable sekali nih. Halo Ibu, bagaimana Bu kabarnya? Alhamdulillah, sehat. Gimana teman-teman? Alhamdulillah selamat siang. Ya, terima kasih untuk Universitas Galuh, khususnya untuk teman-teman di Fakultas Ekonomi ya. Karena sejak 2011 yang saya tahu, saya pindah ke Dinkes Ciamis, itu FE Unigal sudah menyelenggarakan SYL. Ini yang sudah yang ke-17 ya. Ya, luar biasa. Jadi ini bagaimana keberlangsungan ya terus-menerus SYL ini bisa memberikan kontribusi yang cukup baik saya lihat untuk penanggulangan HIV di Kabupaten Ciamis ya. Sebenarnya ini adalah tugasnya Pak Depi di P2P ya. Karena program HIV itu adanya di P2PM ya, tapi ini kan erat kaitannya juga dengan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, sehingga Pak Kadis mungkin mendisposisikan ke promosi kesehatan gitu ya. Oke, kita akan berbicara apa hari ini? Siap, Bu. Kita diskusi santai aja ya Bu, gitu kita berjalan aja. Nah ini Bu, untuk teman-teman SYL nih, banyak yang penasaran nih untuk narasumber kali ini. Boleh Ibu bisa memperkenalkan diri ke teman-teman SYL? Oh gitu. iya, di luar ada teman-teman ya. Ya. Baik, saya dari 2011 memegang program HIV di P2P, kemudian awal 2021 saya ke Promkes sebagai Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat. Jadi ini masih erat kaitannya. Kalau yang untuk promosi, edukasi itu memang bagian dari Promkes gitu. Itu ya untuk teman-teman SYL. Nah Bu, SYL itu Save Your Life nama kegiatan ini. Yang penasaran kemarin nih ada ya, barusan kita sekilas ya biodata narasumber yang kali ini. Nah Bu, lanjut saja ya Bu ya. Ini sebelumnya saya juga nih awam ya Bu mengenai HIV. Teman-teman juga kemarin penasaran nih tentang HIV. Nah, kata Ibu sebenarnya HIV dan AIDS itu apa sih Bu? Jadi untuk HIV dan AIDS itu memang masih banyak yang berpikir bahwa itu sama gitu ya. Nah padahal kalau HIV itu kan virusnya. HIV itu nama virus. Virus yang menyebabkan penurunan daya tahan tubuh pada manusia gitu ya. Human Immunodeficiency Virus gitu ya. Nah kalau AIDS itu adalah sekumpulan gejala. Jadi manakala seseorang terinfeksi virus HIV, kemudian daya tahan tubuhnya akan terus melemah, kemudian nanti akan masuk penyakit-penyakit yang lain, bisa TB, bisa tokso, bisa apapun itu, yang pada orang yang normal, kita kalau kena TB, asal diobati dengan baik, itu akan sembuh. Atau tanpa diobati juga kayak kita flu gitu ya, kemudian ada jamur kayak gitu, itu kan bisa sembuh sendiri karena kita punya daya tahan tubuh gitu ya. Nah pada orang dengan HIV itu akan sedikit sulit, bahkan kalau memang itu sudah lanjut itu sangat sulit untuk sembuh. Jadi AIDS itu adalah sekumpulan gejalanya karena penyakit-penyakit penyertanya gitu. Iya, nah itu ya mungkin ya penjelasan yang sangat luar biasa nih ya dari narasumber kita siang ini. Dan kebetulan saya juga Bu kemarin menganggap HIV AIDS itu sama gitu. Ya ternyata
beda ya Bu, berbeda sekali gitu HIV lebih. Jadi orang dengan HIV Ya. belum tentu AIDS. Ya, jadi kalau ingin tahu bagaimana ciri-ciri orang HIV, itu kita bisa lihat diri kita sendiri gitu. Jadi orang HIV itu bisa hidup normal seperti orang lain, bisa berolahraga, bekerja gitu. Nah, tapi ketika dia terinfeksi HIV, kemudian tidak diintervensi dengan pengobatan sesegera mungkin, itu bisa masuk ke fase AIDS. Wah ya, menarik sekali ya untuk pembahasan tentang HIV ini. Nah Bu, ini kemudian itu kenapa sih HIV bisa masuk ke dalam tubuh itu? Penyebabnya apa sih Bu itu? Apakah memang ada pergaulan bebas atau ada hal apa gitu Bu? Ya, jadi gini, orang terinfeksi HIV itu ada beberapa jalur. Ya, HIV itu mudah menular, tapi ada jalur-jalur khusus, ada syarat-syarat khusus yang harus terpenuhi. Gitu. Jadi HIV bisa menular melalui hubungan seks. Ya, kemudian HIV juga bisa menular melalui penggunaan narkoba suntik. Ya, kemudian juga HIV bisa menular melalui kehamilan air susu ibu. Nah, maka untuk melakukan pencegahannya berarti kita harus pertama untuk jalur yang pertama kan melalui hubungan seks. Berarti bagaimana kita melakukan hubungan seks yang aman. Ya, gitu ya. Yang kedua melalui penularan jarum suntik. Ya, karena teman-teman tahu kan untuk komunitas pengguna narkoba suntik biasanya kan itu satu jarum dipakai untuk bersama-sama gitu ya. Nah, jadi bagaimana ada beberapa intervensi pola perubahan perilaku untuk melakukan pencegahan penularan HIV pada pengguna narkoba suntik. Yang pertama adalah bagaimana kita seperti mengalihkan gitu ya, mengalihkan terlebih dahulu yang tadinya menggunakan suntik, kita alihkan dulu dengan metadon gitu. Nah, nanti konsentrasinya akan diturunkan sehingga mereka bisa betul-betul berhenti gitu ya. Kemudian untuk yang ibu hamil tadi ya, melalui kehamilan, melalui air susu ibu, tentu saja ini bagaimana kita mencegah penularan dari ibu ke anak gitu. Karena di Ciamis kemarin tahun 2020 ya, 2019 itu ada sekitar anak 8 sampai 10 bayi anak yang terinfeksi HIV gitu. Nah, ini kan kalau anak kan tidak melakukan perilaku beresiko ya. Nah, berarti ini jalurnya dari ibunya gitu ya. Nah, maka ada beberapa intervensi juga bagaimana ada yang disebut PPIA, Program Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Anak. Berarti pada dasarnya sih ini bukan orang dewasa saja ya Bu. Anak-anak juga yang baru lahir itu pasti ya terkena kalau si orang tuanya itu terkontaminasi ya Bu. Nah ini Bu, ada sesuatu yang menarik nih Bu dari barusan Ibu bicarakan. Ini saya kemarin dapat informasi Bu ya dari artikel, saya lupa nama tempatnya di mana. Nah ada satu kejadian di rumah makan lah Bu itu. Ada satu pengidap orang yang makan di sana itu positif. Nah si orang itu jahil Bu, pakai tusuk gigi dikorek-korek ya giginya. Nah itu jahilnya disimpan lagi ke tempatnya. Nah, selang beberapa hari ada orang yang memakai tusuk gigi itu. Terus selang beberapa hari juga, ya positif. Nah, itu Bu pertanyaannya, apakah hal terkecil itu memang HIV itu ada sangkut pautnya gitu Bu dari hal-hal yang begitu? Nah, itu gimana sih Bu? HIV itu mudah menular. Jalurnya khusus tadi kan. Nah, kemudian ada lagi syarat-syarat yang harus terpenuhi sehingga bisa terjadi penularan yang kita singkat biasanya ESSE. ESSE. Jadi exit ya, virus itu harus keluar dulu dari orang yang sudah terinfeksi HIV, baik itu disadari atau tidak disadari ya. Kemudian yang kedua adalah survive. Survive itu virusnya bisa bertahan. Nah, sifat virus itu mudah rusak ketika keluar dari inangnya. Nah, jadi begitu virus keluar dari tubuh seseorang, itu bisa rusak. Sehingga ini menurunkan
daya tularnya gitu. Nah, artinya ketika virus itu di tusuk gigi itu ditusukkan gitu ya, ada darah kemudian disimpan, itu kemungkinan tidak bisa menularkan karena kan sudah ini oleh cahaya gitu ya, oleh benda lain gitu. Nah, itu baru dua ya, survive. Yang ketiga adalah sufficient. Sufficient itu jumlahnya mencukupi. Nah, kita tidak bisa melihat mencukupi itu seperti apa? Apakah 1 sendok ya, atau 1 galon, atau 1 tetes gitu ya? Karena ada yang disebut kepadatan virus. Nah, konsentrasi virus gitu ya. Kemudian yang keempat adalah entry. Nah, kalau tadi keluar dari orang yang sudah terinfeksi HIV, harus masuk. Nah, kepada orang yang belum terinfeksi HIV tadi jalurnya bisa melalui hubungan seks, bisa dari ibu ke anak, bisa satu lagi dari jarum suntik. Ya, ternyata memang banyak faktor ya, Bu, gitu. Saking berbahayanya virus ini memang mengintai semua orang dan juga hal-hal kecil tersebut ya, Bu. Oke, itu ya sekilas mungkin untuk HIV dulu. Ini secara dasar aja ya, Bu. Nah, ini belum ke inti, Bu ya. Sekarang kita temanya itu ke dalam kebijakan dan strategi penanggulangan COVID. Maksudnya itu HIV ya, Bu, di tengah pandemi itu. Nah, ini ya, Bu. Sekarang ya lebih ke inti ya, Bu ya. Ini terutama di Indonesia, Bu. Bicara Indonesia ya, Bu. Di kala pandemi kali ini ada beberapa artikel yang menyatakan kasus HIV di Indonesia itu meningkat akibat pandemi ini, Bu. Nah, ini Bu, menurut Ibu sebagai tenaga kesehatan, apa sih Bu faktornya? Jadi gini, sebenarnya HIV itu dari tahun ke tahun itu peningkatannya sangat signifikan ya. Kenapa disandingkan dengan COVID? Karena kan 2 tahun belakangan ini COVID seolah-olah adalah satu penyakit yang sangat mematikan dan cepat gitu ya. Padahal ada juga beberapa kasus penyakit yang sama mematikan, termasuk juga HIV. Cuma mungkin kalau HIV itu butuh waktu gitu ya, sehingga menimbulkan kematian gitu ya. Jadi ya makanya ada beberapa pihak yang menyebutkan bahwa HIV itu adalah silent pandemic gitu. Ya, betul, Bu. Saya menemukan informasi seperti itu. Iya, silent pandemic gitu. Jadi seolah-olah tidak seheboh COVID gitu ya, tapi sama gitu. Ternyata ini harus lebih waspada karena apa? Karena dengan HIV ini kan HIV bukan tidak bisa disembuhkan, tapi obatnya sudah ada. Tapi ketika seseorang terinfeksi HIV, itu maka seumur hidupnya dia akan menjadi ODA atau ODIP, orang dengan HIV gitu ya. Nah, ketika orang sudah terinfeksi HIV menjadi ODIP, itu pengobatannya seumur hidup. Nah, bayangkan ketika kita flu saja 3 hari harus diminta dokter minum obat ya, kita jenuh gitu ya. Apalagi ini seumur hidup, bayangkan. Jadi kita butuh betul-betul pendampingan gitu dan dukungan dari orang-orang terdekat. Jadi pasti sih Bu ya, pasti merasa jenuh ya Bu. iya, jenuh. Belum lagi tadi ada stigma juga kalau yang HIV ya, karena stigma itu sebenarnya lahir dari ketidaktahuan masyarakat. Nah, jadi orang masih berpikir bahwa ketika orang berpelukan dengan orang HIV, ketika berteman, ketika bersama-sama itu takut gitu ya, karena tidak paham tadi jalur-jalur penularan HIV gitu. Saya sudah biasa makan dengan yang ODIP, makan bareng gitu. Apalagi kalau teman ODA itu ada yang ngedrop, ada yang sakit, kita kasih dukungan terus menerus seperti itu biasa. Iya, ya betul Bu nih. Ini ngebahas sebagai stigma ya Bu. Orang HIV itu cenderung dikucilkan ya Bu, seperti halnya sekarang COVID gitu. Nah, itu menurut Ibu Bu, biar tidak terkucilkan itu apa sih Bu? Biar stigma masyarakat itu memandang orang HIV itu baik-baik saja gitu Bu. Gimana Bu itu faktornya Bu? Kalau dulu ya tahun 2011-an pas awal-awal saya ke sini, bahkan ada yang ODIP itu sakit ngedrop kemudian dirawat
kasurnya, kemudian baju-bajunya, kemudian STNK motornya juga sampai dibakar gitu ya. Iya, saking paranoidnya karena itu. Jadi masyarakat belum sepenuhnya paham bagaimana cara penularan HIV. Karena seandainya saja mereka sudah paham, mereka tidak akan takut ketika bersama-sama dalam satu ruangan, bersama-sama menggunakan toilet bersama gitu, berenang, berpelukan. Ya, intinya sih ya Bu, poin yang bisa didapat itu jangan langsung menyikapi hal tersebut ya Bu ya. Kita harus sebagai orang yang normal mungkin yang terkena HIV harus beri support ya Bu, gitu, dukungan. Ya, karena hal itu yang menyebabkan orang yang terinfeksi HIV itu bisa sembuh karena hal-hal kecil tersebut ya Bu. Oke. Yang penting tadi seperti pesan Pak Kadinkes ya, Dr. Yoyo MMkes, dalam Hari AIDS untuk tahun ini kita ingin melakukan 3 upaya-upaya untuk mencapai Getting 3.0 itu. Yang pertama yaitu yang paling penting adalah bagaimana kita melakukan pencegahan. Jadi agar masyarakat umum yang belum menjadi komunitas, belum melakukan kelompok berisiko, itu tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang berisiko gitu ya. Kemudian juga bagaimana orang-orang yang sekarang nih sudah terinfeksi, sudah masuk ke populasi berisiko tapi belum terinfeksi. Nah, mereka bisa juga menjaga dirinya, melindungi dirinya agar tidak sampai terinfeksi HIV gitu ya. Nah, itu ya teman-teman, sangat menarik ya untuk kita bahas dan untuk kita diskusikan. Sangat menarik ya, luar biasa nih ya dari Ibu Nova ya sebagai pemateri, sangat luar biasa. Nah Bu, ini bicara tentang penanggulangan ya di masa pandemi. Ini pemerintah sekarang lagi gencar-gencarnya berskala sosial ya Bu. Nah, apakah ya untuk tenaga kesehatan seperti halnya Ibu menanggulangi HIV itu sangat terkendala Bu akibat pembatasan sosial? Ya, kemarin di 2020 terutama ya, karena COVID kan baru masuk juga ya, kemudian ada beberapa kebijakan yang membatasi kegiatan-kegiatan kita. Sedangkan salah satu kegiatan untuk penanggulangan HIV ini adalah bagaimana membawa teman-teman kita yang berada di populasi kunci itu bisa kita tes. Nah, sementara untuk pelayanan kesehatan saja kemarin sempat terkendala gitu ya, untuk bukan hanya untuk HIV sebenarnya, ada program-program lain juga yang sempat terkendala gitu. Iya. Itu ya mungkin yang satu hal yang dirugikan ya mungkin ya Bu akibat skala sosial ini. Nah Bu, ini bicara tentang versus ya Bu ya, Ibu sebagai tenaga kesehatan nih menyikapi hal ini, tantangan terbesar sih Bu apa sih Bu ini? Apakah penanggulangan COVID itu memang riskan berisiko terhadap orang HIV atau apa Bu? Ini lebih ke tantangan Ibu, apa sih Bu tantangannya gitu? Penanggulangan HIV sendiri gitu Bu di tengah pandemi ini. Jadi untuk penanggulangan HIV ini sebenarnya kan tidak bisa hanya dilakukan oleh dinas kesehatan saja ya. Jadi kita harus melakukan kolaborasi pentahelix, melibatkan semua elemen dari mulai pemerintah ya, kemudian akademisi, termasuk ini teman-teman hari ini sedang berproses bagaimana kita melakukan penanggulangan HIV ya. Secara kecilnya ya Bu. Ya betul. Kemudian kita juga harus melibatkan komunitas tadi karena ada beberapa komunitas yang menjadi target dan sasaran kita ya. Kemudian juga kita harus melibatkan teman-teman media ya dalam memberikan edukasi gitu ya, kemudian untuk melakukan pencegahan penularan HIV. Nah ini Bu, prioritasnya lebih kemana sih Bu? Apakah ke penanggulangan COVID atau ke HIV untuk yang sekarang di pandemi sekarang? Selama pandemi COVID ya. Selama pandemi COVID. Jadi sebenarnya ini bisa dua-duanya berjalan ya, karena ya
Karena dari penanggulangan COVID kita bisa belajar bagaimana kita melakukan sinergitas kolaborasi pentahelik, dan ini bisa diterapkan dalam penanggulangan HIV sebenarnya. Bagaimana kita melakukan pencegahan, bagaimana kita melakukan kewaspadaan dini. Ya, kemarin kan di COVID itu bagaimana desa itu siap siaga semuanya ya. Bagaimana ketika ada orang yang masuk itu kita melakukan screening, pencegahan. Nah, kita juga bisa melakukan ini untuk penanggulangan HIV dan penanggulangan penyakit yang lain yang sebenarnya gitu. Ya, luar biasa ya. Mungkin antara sekarang yang COVID ya Bu tentang HIV itu sama-sama prioritas ya Bu ya. Itu berarti pada poin pentingnya kita ya sebagai mungkin anak muda ya Bu, bicara anak muda memang harus bisa menjaga pola kesehatan, dan juga tadi seperti halnya Ibu memberikan statement pergaulan bebas ya Bu, harus bisa mencegah pergaulan bebas. Oke. Nah, ini selanjutnya Bu, ini sesuai yang tema ya Bu ya, tentang kebijakan. Nah, setahu Ibu nih Bu, selama pandemi kebijakan dari pemerintah untuk menangani HIV ini ada nggak Bu yang tertangani Bu sepenuhnya gitu? Kalau untuk penanggulangan HIV itu tetap bisa berjalan sebenarnya ya, karena kan tidak harus mengumpulkan massa seperti itu ya. Yang penting adalah bagaimana kita melakukan penjangkauan kepada teman-teman komunitas atau populasi kunci, sehingga mereka mau melakukan konseling, mau melakukan tes itu, dan bisa satu-satu gitu ya. Jadi nggak perlu berkerumun, kecuali mungkin untuk sosialisasi, untuk komunikasi perubahan perilaku juga itu bisa tetap kita lakukan. Berarti intinya sih harus menjaga ya Bu, gitu. Terutama jangan mengejudge ya Bu ya untuk orang HIV, karena psikis ya Bu, pengaruh psikis. Jadi begini, orang yang distigma itu karena masyarakat masih berpikir bahwa orang yang terkena HIV itu karena amoral lah ya. Iya betul, karena kelakuannya tidak benar gitu ya. Mari kita lihat tadi ada beberapa kasus HIV yang terjadi pada anak ya. Kemudian juga ada istri-istri di rumah, ibu rumah tangga juga yang ternyata menerima kenyataan bahwa dia terinfeksi HIV gitu. Jadi dia tidak melakukan perilaku beresiko, tapi banyak kasus di Kabupaten Ciamis itu seperti itu. Anaknya sakit-sakitan terus ya, kemudian diperiksa, nah HIV-nya ternyata positif. Anak kan tidak mungkin melakukan perilaku beresiko. Nah, ini diperiksa ibunya, ternyata ibunya merasa kan itu kalau mau diperiksa HIV itu dilakukan konseling ya. Nah, pada hasil konseling itu ternyata ibunya tidak melakukan perilaku beresiko, dia tidak termasuk kelompok yang beresiko gitu. Nah, ternyata itu dari suaminya gitu. Jadi betul seperti itu. Jadi stigma itu karena lahir pemahaman yang masih kurang. Wah, ternyata memang sangat riskan ya Bu tentang HIV gitu. Nah ini Bu, bicara kalau semisal nih Bu, ini di Dinas Kesehatan ya Bu di Kabupaten Ciamis, anggarannya Bu itu khusus penanggulangan HIV itu sebetulnya ada atau tidak Bu? Ya, jadi untuk program-program itu memang sudah terselot-selotkan ya. Jadi setiap program itu pasti ada kuota anggarannya. Nah, tapi berbicara tentang penanggulangan HIV, karena tadi saya katakan bahwa penanggulangan HIV ini tidak harus bleg gitu ya, ada di Dinas Kesehatan gitu. Karena tadi ada kolaborasi pentahelix. Jadi ketika satu instansi, misal di Sbudpora ya, ada bagian kepemudaan tuh, itu ketika bidang kepemudaan menganggarkan untuk kegiatan-kegiatan olahraga dan kepemudaan, itu sudah berbicara tentang penanggulangan HIV. Ketika Dinas Koperasi Indag ya, nah itu berbicara tentang UMKM gitu ya, kemudian pariwisata, berbicara tentang desa wisata kan ada ya sekarang, desa wisata itu adalah ya, dengan desa wisata itu kita bisa mencegah agar masyarakat di Kabupaten Ciamis
itu tidak melakukan urbanisasi. Ya, karena kita tahu kan ada beberapa hal negatif dengan adanya urbanisasi yang besar gitu ya. Maka dengan kegiatan-kegiatan seperti itu sudah kita melakukan penanggulangan HIV. Ketika dinas Kementerian Agama dengan tokoh-tokoh agamanya melakukan ceramah-ceramah keagamaan yang terkait dengan penanggulangan kesehatan, kepemudaan juga itu kita berbicara tentang penanggulangan HIV. Berarti banyak ya Bu, banyak faktor, banyak strategi juga ya Bu. Nah tapi Bu begini Bu, saya ya di usia 21 tahun nih. Oh, saya 24. Oh, 24, wah, udah dikit ya Bu. Biasa angka 2 dan 4 tuker-tukeran tempat. Iya, kirain tadi wah ini Ibu udah jauh nih umurnya, ternyata sangat fashionable sekali ya. Ya boleh kita lihat sekali nih gitu. Penampilan Ibu fashionable sekali nih. Iya, luar biasa sekali. Apanya? Apanya? Fashion Ibu Bu gitu. Iya, kelihatan Cuma baju hitam sama baju putih ya. kerudungnya juga Bu gitu. Nah, ini Bu, lanjut ya Bu ya ke diskusinya. Nah, saya nih Bu bicara tentang COVID dan HIV. Saya menemukan ya beberapa artikel kenapa sih Bu HIV itu tidak promosinya tidak seluas COVID gitu. Misal benar kata Ibu tadi di desa-desa ada stand. Nah, kalau HIV kok kenapa Bu begitu? Padahal ini virusnya sangat berbahaya sekali ya Bu. Sebenarnya kalau untuk HIV juga kita melakukan edukasi-edukasi juga gitu ya. Kemudian juga kita melakukan intervensi kegiatan sampai ke desa juga. Kita kemarin, makanya tadi ada teman yang dari Karang Taruna ya, sempat kita bekerja sama dengan Karang Taruna Kabupaten, juga membentuk ada PIKM, Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat. Itu adalah satu bentuk warga peduli AIDS ya, tapi kita bersinergis dengan Karang Taruna. Kenapa? Karena Karang Taruna itu ada kan sampai tingkat kecamatan, tingkat desa itu ada ya PIKM. Maka untuk melakukan intervensi kegiatan penanggulangan HIV, kita bersinergi sehingga nanti teman-teman Karang Taruna itu bisa melakukan yang pertama inventarisir gitu ya, faktor-faktor risiko ya di wilayahnya nih, ada nggak nih teman-teman kita yang perilakunya berisiko. Kemudian bagaimana nanti teman-teman PIKM ini melakukan rujukan nih, ajak teman-teman tadi yang berisiko tadi, kita ke layanan yuk untuk tes HIV. Karena dengan tes HIV lebih dini, itu kita bisa melakukan pencegahan. Yang kedua, tujuan penanggulangan HIV itu adalah mentiadakan kematian akibat HIV. Jadi dengan tes HIV lebih cepat, lebih dini, itu bisa mencegah kematian akibat HIV. Kemudian juga tadi, kalau ada orang yang sudah terinfeksi HIV di wilayah kita, misalkan ya, teman-teman PIKM juga bisa melakukan pendampingan. Oke, itu ya mungkin ya untuk anak-anak ya, bukan anak-anak sih, orang dewasa yang aktif di Karang Taruna, boleh nih ya statement Ibu bisa diajukan ya begitulah. Ya, nanti lebih banyak berkomunikasi gitu ya dengan teman-temannya, kemudian dengan desa tentu saja ya, karena PIKM ternyata nanti bisa kita masukkan dalam daftar UKBM, upaya kesehatan berbasis masyarakat. Jadi di desa siaga itu ada UKBM di Posbindu, Posyandu ya, kemudian juga pos UKK, pos lansia gitu. Nah, ini PIKM kenapa tidak masuk di UKBM? Kita bantu ya Bu ya. Ya, Dinas Kesehatan ya. Mari kita bantu dari hal-hal terkecil ya Bu, dari desa. Ayo semuanya ya, anak-anak muda terutama, ayo bantu ya. Jadi ketika teman-teman Karang Taruna berbicara melakukan kegiatan olahraga di desanya, kemudian ada lagi kegiatan-kegiatan perekonomian gitu ya. Nah, itu kan sebagai bentuk juga untuk penanggulangan HIV. Oke, ya luar biasa sekali ya diskusi pada siang hari ini. Mungkin ini siangnya enak ya Bu, mendung-mendung gimana gitu. Hari dangge ayahnya Bu. Nah Bu, ini ya untuk pertanyaan tentang kebijakan mungkin ya Bu. Pada dasarnya begini. Nah, ini Bu sebetulnya kami itu tepatnya hari Minggu kemarin kita mengadakan Q&A ya Bu.
Jadi ada pengajuan pertanyaan dari mahasiswa luar ataupun masyarakat luar. Nah, ini sudah ada yang masuk ya Bu ya. Ada 3 pertanyaan nih Bu. Nah, saya bacakan aja ya Bu. Yang pertama ini ada yang menanyakan tentang obat ARV, Bu. Iya. Nah, obat ARV adalah jenis obat yang dapat digunakan untuk memperlambat perkembangan virus HIV yang bekerja dengan cara menghilangkan unsur yang diperlakukan oleh virus HIV untuk mengandalkan diri dan juga mencegah virus HIV menghancurkan sel CD4 atau sel darah putih yang bertugas untuk menjaga kekebalan tubuh. Nah, ini Bu katanya pertanyaannya, bagaimana ketersediaan ARV ketika masa pandemi kemarin di Ciamis? Dan apakah sempat juga mengalami sulitnya mendapat obat ARV? Lalu bagaimana penanggulangannya? Itu. Ya, betul. Jadi tadi satu-satunya obat yang masih dan memang sampai saat ini kita gunakan untuk teman-teman yang ODIP ya, itu adalah ARV, antiretroviral. Jadi obat ini bukan untuk menyembuhkan, tapi ini adalah untuk memperlambat replikasi. Jadi kita tahu bahwa HIV ini, virus ini akan memperbanyak diri dengan mereplikasi. Dengan ARV ini ditahan gitu ya, replikasinya ditahan, sehingga nanti kalau pengobatannya rutin terus-menerus akan menjadikan supresi. Viral load-nya tidak terdeteksi lagi. Jadi ada yang disebut viral load itu adalah banyaknya virus di dalam tubuh seseorang. Nah, ini biasanya viral load ini kita gunakan untuk program pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak ya, salah satunya. Jadi ketika viral load-nya sudah tidak terdeteksi, pasangan yang salah satunya HIV itu biasanya akan kita buatkan satu program untuk punya anak gitu ya. Jadi biasanya untuk pengobatan agak cukup lama juga sampai viral load-nya tidak terdeteksi. Oke, itu ya. Mungkin pertanyaan nih dari teman-teman SCL ya di luar sana nih, sudah terjawab ya. Ada ya Bu gitu ya obat ARV di Ciamis. Nah, ada, dan kesediaannya sejauh ini belum ada sampai kekosongan sama sekali ya. Karena sempat sih ada beberapa bulan ya yang lalu-lalu itu ada keterlambatan distribusi saja, jadi masih bisa diatasi. Bisa ditangani juga ya Bu. Oke ya, jangan khawatir ya untuk teman-teman SL yang ada di Ciamis, jangan khawatir ya. Dinas Kesehatan menyediakan banyak ya Bu ya untuk penanganan HIV ini. Nah kemudian Bu, ini ada satu pertanyaan lagi Bu, atau 2 ya Bu, ini dari teman-teman SEL. Nah ini katanya mau bertanya nih Bu tentang pengendalian HIV dan AIDS. Nih, ini tepatnya di negara kita ya Bu, di negara Indonesia. Pertanyaannya Bu, ini menurut fakta terlebih dahulu ya. Pengendalian HIV AIDS di Indonesia tertuang dalam Permenkes nomor 21 tahun 2013 dengan tercapainya 3-0 ya, yang tadi Ibu di tengah-tengah diskusi bicarakan ya Bu. Nah, di tahun 2030 antara lain tidak ada infeksi baru HIV, tidak ada kematian karena AIDS, dan tidak ada diskriminasi. Nah ini Bu, bagaimana sih pandangan Dinkes mengenai hal ini? Apakah ketika tahun 2030 dan HIV AIDS sudah dapat ditangani merupakan hal yang baik? Itu pertanyaannya ini. Ya, jadi pemerintah pusat ya mencanangkan bahwa 2030 itu bisa getting 3-0. Artinya bukan berarti tidak ada orang yang terinfeksi HIV gitu, karena justru orang yang sekarang sudah terinfeksi HIV itu bagaimana agar mereka tetap bisa hidup layak normal, artinya kan HIV-nya masih positif tapi tidak sampai kematian. Nah di 2030 ini kita ingin agar tidak ada lagi infeksi baru gitu ya. Jadi 3 tujuan yang tadi disebutkan adalah yang pertama, tidak ada infeksi baru ya. Kemudian yang kedua, tidak ada kematian akibat HIV, tidak ada stigma dan diskriminasi. Nah, ini yang harus kita pikirkan bersama, bagaimana strategi di kabupaten kota sehingga tujuan Getting 3-0 ini bisa terlaksana. Nah, tentu ada beberapa strategi yang harus kita lakukan gitu ya. Untuk yang pertama nih, kita pisahkan dulu masyarakat umum dan yang sudah menjadi populasi kunci.
Ya, untuk tidak ada lagi kasus baru HIV. Untuk masyarakat umum nih teman-teman ya, bagaimana agar tidak sampai terinfeksi? Tentu saja kita lakukan edukasi ya, karena kita tahu bahwa teman-teman ini biasanya keingintahuannya Sangat luar biasa ya, Bu. tinggi ya, kemudian juga hormonnya juga tinggi, sehingga nanti kalau penyalurannya salah, nah ini juga bisa Salah arti ya kan, Bu. bisa menyebabkan permasalahan ya. Nah, sehingga bagaimana nih bagi teman-teman atau masyarakat yang belum terinfeksi, kita berikan pemahaman yang komprehensif. Artinya pemahamannya tidak setengah-setengah, karena pemahaman yang setengah-setengah justru itu membahayakan. Nah, gitu ya. Dan ini harus dilakukan secara masif, artinya secara meluas. Masyarakat yang memang membutuhkan informasi ini harus betul-betul terpapar informasi ini. Kemudian yang kedua, kita juga melakukan pemeriksaan pada calon pengantin. Nah, calon pengantin, karena ketika calon pengantin ini mengetahui status HIV-nya, maka bisa dilakukan intervensi agar tidak menularkan kepada pasangannya, tentu saja tidak juga menularkan kepada anaknya, gitu ya. Kemudian ini ada juga program pemeriksaan pada ibu hamil, HIV pada ibu hamil tadi, ya. Jadi untuk intervensi pada ibu hamil ada yang disebut 4 prong PPIA. Itu. Berbicara tentang HIV, kita bisa 4 hari 4 malam. Ya, jadi ada 4 prong PPIA itu. Bagaimana agar, yang pertama adalah bagaimana agar masyarakat dengan pada masa-masa produktif gitu ya, tidak terinfeksi HIV. Kemudian yang keduanya, kalaupun ternyata dia sudah terinfeksi HIV, ini tidak perlu menularkan kepada orang lain, kepada pasangannya, kemudian kepada istrinya dalam hal ini ya. Kemudian kalau ternyata nih sudah menikah, tapi salah satu di antaranya ada yang terinfeksi HIV, berarti harus dilakukan intervensi, yaitu pengobatan sesegera mungkin ya. Nah, ini kenapa ada tes HIV pada ibu hamil, ini harus dilakukan pada trimester yang pertama. Karena kita butuh sekitar 6 bulan pertama untuk bisa mengendalikan HIV, sehingga ini pencegahan penularan kepada anak, kepada bayi itu bisa kita lakukan. Ya, prong yang keempat adalah kalau ternyata nih si ibu hamil ya sudah kepalang hamil. Nah, bagaimana kita melakukan pendampingan psikososial juga kepada ibu hamil ini sehingga bisa melahirkan dengan normal gitu ya, dengan lancar, dengan nyaman gitu, tidak lagi ada stigma dan lain sebagainya. Itu yang disebut 4 prong PPIA. Ternyata memang pembahasan ini tidak cukup ya beberapa jam. Iya. Harus 4 hari. Iya. Berkaitan dengan yang tadi yang 4 barusan ya, Bu. Itu baru masyarakat umum ya, belum populasi kunci ya. Nah, berbicara tentang populasi kunci, ada beberapa kelompok yang kita masukkan pada populasi kunci. Kenal waria? Terang waria? Nah, banyak Bu di sekitar Ciamis. Nah, ada waria ya. Kemudian ada lagi LSL. Lelaki yang melakukan seks dengan lelaki. Iya, kemudian LSL ini kan ada gay ya. Kemudian para pelanggan waria juga kita masukkan dalam LSL ya. Kemudian nah itu populasi-populasi kunci yang ada ya di sekitar kita. Nah, bagaimana nih agar mereka kan sudah beresiko tapi bisa melakukan pencegahan. Kita berikan kondom ya. Nah, ketika pemerintah memberikan kondom, itu bukan berarti kita melegalkan kemaksiatannya gitu ya. Tapi kita ingin melindungi agar mereka tidak terinfeksi ya. Kita berikan kondom pada LSL, kita juga berikan lubrikan gitu ya, sehingga tidak terjadi lecet gitu ya. Sehingga kan kalau lecet itu menjadi pintu masuk untuk virus gitu. Sekali ya, iya, nah LSL itu kenapa LSL sangat cepat sekali kasus HIV-nya? Karena kan mereka
melakukannya lewat belakang ya. Nah, itu ditakdirkan oleh Allah itu bukan untuk dimasukin sesuatu ya. Itu untuk mengeluarkan. Nah, ketika itu dipakai untuk dimasukin sesuatu, maka akan terjadi perlecetan. Nah, ketika terjadi perlecetan itu menjadi pintu masuk virus. Makanya sangat cepat sekali. Iya, itu. Ya. Nah, selain itu juga untuk teman-teman populasi kunci, kita berikan ini komunikasi antar pribadi, komunikasi untuk mereka melakukan perubahan perilaku yang tadinya tidak menggunakan kondom menjadi menggunakan kondom gitu. Kemudian yang tadinya mereka sudah berisiko, bagaimana kita melakukan komunikasi perubahan perilaku sehingga mereka bisa meninggalkan tadi kegiatan-kegiatan yang berisiko itu. Gitu. Wah, saya Bu ini sebagai moderatornya sampai ke merinding Bu ya mendengarkan cerita. Satu lagi untuk populasi kunci juga kita melibatkan beberapa sektor ya seperti dinas sosial melakukan pelatihan-pelatihan gitu ya, karena banyak diantaranya para WPS ya yang berdalih bahwa mereka melakukan kegiatan berisikonya itu untuk memenuhi ekonomi keluarga ya. Nah, diharapkan dengan adanya pelatihan-pelatihan seperti itu, ada salon, ada menjahit, ada apapun itu bisa menjadikan mereka melakukan perubahan perilaku sehingga meninggalkan kegiatan berisikonya. Harus ya Bu, harus bisa meninggalkan ya dari hal-hal yang negatif. Nah, ini Bu, ada satu pertanyaan lagi Bu. Takutnya Ibu capek ya. Banyak sudah biasa. Boleh Ibu sambil minum aja ya Bu, ini diskusi santai aja. Dari tadi Ibu ya statementnya sangat luar biasa sekali ya untuk ini edukasi ya buat anak-anak muda seperti halnya kita gitu. Ini Bu, ada satu pertanyaan lagi nih Bu dari teman-teman SCL di luar sana. Ini mau bertanya tentang ciri fisik Bu. Nah, ciri fisik seperti apa sih yang ditunjukkan atau yang terlihat pada ODIP dan ODP? Mudah sakit kah atau ada ciri yang menjadi tanda bahwa ia merupakan ODIP dan ODA Bu? Ciri fisiknya itu. Jadi untuk ODIP, orang dengan HIV itu tidak ada ciri-ciri khusus. Biasanya kan begini, ciri gejala ya, gejala orang sakit itu apapun biasanya diawali dengan meriang gitu ya. Nah, tapi ini bukan berarti ketika dia meriang itu HIV. Tapi orang penyakit yang lain juga kan, kita tipes, DBD juga kan seperti itu. Nah, kebanyakan justru orang dengan HIV ini tidak menyadari bahwa virus sudah masuk ke dalam tubuhnya. Karena orang dengan HIV itu tadi tidak ada ciri-ciri khusus. Sama seperti kita, ya, bisa beraktivitas, bekerja, berolahraga, sekolah, kuliah gitu ya. Nah, baru manakala ketika tidak diketahui kan banyak ya yang orang karena tidak bergejala itu sehingga orang tidak menyadari, kemudian daya tahan tubuhnya itu akan terus turun. Tadi si CD4-nya itu akan terus gitu. CD4 itu adalah komponen dalam sel darah putih yang bekerja untuk melawan musuh-musuh gitu ya. Jadi kalau dalam satu negara itu kita ibaratkan sel darah putih itu adalah tentara-tentaranya. Nah, si virus si HIV ini pinter. Jadi yang diserangnya itu yang pertama adalah para tentara-tentaranya dulu. Sehingga ketiga tentara-tentaranya lemah, masyarakatnya yang lain juga ikut lemah gitu. Nah, pada tubuh kita ada yang disebut CD4. Nah, ketika HIV masuk, daya tahan tubuhnya terus menurun, masuklah musuh-musuh yang lain gitu ya ke dalam tubuh kita sehingga tubuh kita lemah, makin lemah gitu. Nah, baru biasanya kita ngeh nih, dokter itu baru ketika lihat anak bayi yang kenapa ini berat badannya tidak naik-naik gitu ya, atau ada orang yang dalam waktu yang cepat berat badannya bisa turun drastis gitu ya. Kemudian ada gejala-gejala yang lain yang mengarah, biasanya baru dokter itu menyarankan untuk melakukan tes HIV. Nah, baru orang itu tahu bahwa statusnya HIV positif gitu. Oke Bu, nah ini berkaitan tadi Bu, ini ada satu pertanyaan yang saya sendiri ya lontarkan Bu, tadi mengenai
pemakaian obat HIV. Nah itu Bu, yang pemakaian obat seperti itu rata-rata hidupnya, mohon maaf ya Bu, ini rata-rata hidupnya itu kesempatannya berapa sih Bu? Nah, itu. Kenapa kita harus melakukan deteksi dini pada HIV? Karena tadi arahnya adalah bagaimana kita lebih cepat memberikan ARV sehingga tidak harus masuk ke fase AIDS. Nah, ketika orang yang kita temukan, nah makanya kenapa kita melakukan penjangkauan kepada populasi kunci ya, agar tes lebih cepat, pengobatan lebih cepat, jadi tidak perlu masuk ke fase AIDS. Nah, dengan pengobatan lebih cepat ini biasanya ada teman saya yang sudah 15 tahun dia adalah pengidap HIV dan sehat-sehat sampai sekarang, bahkan dia mendampingi teman-teman ODIP yang baru untuk melakukan rujukan untuk tes HIV, kemudian melakukan pendampingan juga, bahkan di beberapa kesempatan dia memberikan testimoni sehingga memotivasi kepada ODIP yang baru agar bisa survive gitu ya. Iya, betul seperti itu. Ya, berarti intinya sih harus mendoakan yang lebih baik ya Bu, yang pengidap HIV. Hayo ya, kita sama-sama ya sebagai anak muda, masyarakat, terutama di Indonesia, hayo kita cegah HIV dan orang yang terkena ODA atau ODIP, kita berikan support, jangan mengejudge ya. Ternyata psikis juga ngaruh ya, seperti halnya tadi Ibu Nova sampaikan. Nah ini pertanyaannya Bu ya, dari teman-teman SEL nih sudah terjawab. Nanti bisa dilihat ya di channel YouTube BEM ya, Fakultas Ekonomi Universitas Galuh. Nah betul kata Ibu ya, tadi tidak sampai 1 jam ya Bu untuk diskusi ini, perlu waktu yang sangat lama ya Bu. Sangat luar biasa sekali ya, kelihatan dari wajah Ibu juga sudah mulai capek ya. Dari tadi kita diskusi tentang HIV itu apa, terus kebijakan pemerintah juga apa. Nah, hal yang penting untuk kebijakan pemerintah dari hal-hal kecil lebih dahulu ya Bu, terutama dari desa, kita harus bisa bersinergis ya Bu dengan pihak-pihak dinas yang terkait yang ada di kabupaten. Ayo ya, mari kita jaga, mari kita dukung program pemerintah untuk penanggulangan HIV AIDS ini dan juga COVID ya Bu. Sama-sama ini virus yang berbahaya. Dan pada kalanya harus bisa pandai menjaga diri ya Bu. Gitu, pola pikir juga, pola makan, dan mungkin pergaulan bebas ya Bu untuk anak-anak muda. Untuk teman-teman yang seusia ini, ranahnya tentu saja kita berbicara tentang pencegahan. Meskipun obat HIV itu ada, ARV, tapi ingat bahwa ARV itu diminumnya seumur hidup dan ini melelahkan dan juga capek gitu ya. Nah, mari kita lebih banyak melakukan pencegahan. Iya, takutnya salah kaprah ya Bu kalau bahasa. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Betul sekali ya, mencegah lebih baik daripada mengobati itu. Nih Bu, sebelum ditutup nih Bu, ini udah menginjak ke acara akhir. Harapan Ibu nih Bu sebagai tenaga kesehatan, terutama melihat anak-anak muda tentang HIV ini Bu. Apa sih harapan Ibu ke depannya supaya HIV ini tidak ada lagi di Indonesia, bahkan di dunia Bu? Tentu saja untuk penanggulangan HIV ini kita ingin lebih bersinergis satu sama yang lainnya, setiap elemen juga dari mulai pemerintahan, komunitas ya, akademisi, teman-teman media juga, mari kita sama-sama untuk melakukan penanggulangan HIV sesuai kapasitas kita. Nah, bagaimana kita mewujudkan Getting 3.0 ini betul-betul menjadi realisasi, bukan hanya sekedar jargon dan wacana. Ya, betul sekali ya. Itu harapannya ya. Kita harus benar-benar ya bisa mengaplikasikan 3.0 itu ya Bu. Oke, setelah sampailah di penghujung acara ya. Pada kesempatan kali ini, BEM Fakultas Ekonomi telah mengadakan sebuah podcast nih yang sangat menarik dan luar biasa. Dan tentunya terima kasih banyak Ibu ya sebagai narasumber yang telah memberikan edukasi yang sangat luar biasa. Sekali lagi, hayu mari kita cegah ya Bu penularan HIV dan kita upayakan dengan kesehatan jasmani ini ya Bu. Oke. Ada pesan-pesan khusus Bu untuk teman-teman SEL?
Ya, untuk teman-teman SYL, saya ucapkan terima kasih dan teruslah berkarya meskipun sekecil apapun kita berkontribusi untuk masyarakat, baik itu di kampus ataupun di tempat tinggal kita. Terutama untuk BEM Fakultas Ekonomi nih, Bu. Untuk BEM Fakultas Ekonomi, saya ingin ini lebih ke mengajak untuk melakukan pencegahan saja gitu ya. Karena itu mungkin yang paling utama. Kita lakukan pencegahan dari diri kita dulu, kemudian mari kita memberikan edukasi kepada masyarakat ya. Dan tentu saja nanti ini teman-teman juga kan nanti mungkin ada yang jadi pejabat pemerintah juga ya, bagaimana membuat suatu kebijakan-kebijakan yang betul-betul bisa diimplementasikan dalam kehidupan. Oke, ya luar biasa sekali ya pertemuan yang sangat luar biasa di siang hari ini. Sekali lagi Ibu terima kasih telah menyempatkan waktu ya. Oke siap ya, terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah menonton. Dan tentunya ini menjadi wawasan yang sangat luar biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sehat. Dadah.